ketika kita berharap kepada manusia, misalnya kita sesuatu hal kita menghadapi masalah, kita curhat kepada manusia, belum tentu seseorang itu tidak mengasih tahu, menjaga rahasia misalnya. Tetapi kalau kita dalam mengalami masalah, marilah kita mengandalkan Tuhan. Setiap apapun pergumulan kita di tempat ini, bahkan ketika kita mengalami masalah, mari kita bawa ke dalam Tuhan. Jadi mana ketika kita mengalami masalah, kita mengandalkan Tuhan, pada saat itu Tuhan memberikan kita jalan keluar. Tetapi ketika kita mengandalkan manusia itu, kita hanya mengalami kekecewaan saja. Dan juga saat kita terlalu berharap pada seseorang, hati kita menjadi mudah hancur. Bahkan ketika kita menyerahkan segala harapan kita kepada manusia, ketika kita mengalami kekecewaan karena kita menaruh sandaran yang salah. Dan Tuhan tidak, sebenarnya Tuhan itu tidak pernah melarang kita untuk menghormati dan bekerja sama kepada manusia, tapi Tuhan ingin kita hanya mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Karena Tuhan itu tidak pernah berubah dalam setiap kehidupan kita. Marilah kita mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Jangan pernah berfokus pada manusia yang hanya berubah, hatinya tidak pernah tetap, selalu membawa kecewaan. Baik, langsung saja kita masuk dalam poin yang kedua. Tuhan tidak pernah gagal menolong. Saudara-saudara yang terkasih, dalam setiap kehidupan kita, Tuhan itu tidak pernah gagal menolong. Baik kita dalam mengalami kegagalan, kita mengalami masalah, kita mengalami kekecewaan, Tuhan tidak pernah gagal menolong setiap kehidupan kita. Bahkan ketika dunia ketika dunia gagal menolong kita, kadang orang yang kita harapkan ternyata tidak mampu menolong dalam setiap kehidupan kita. Bukan karena mereka jahat, tapi karena manusia memiliki keterbatasan. Dan manusia juga mengalami keterbatasan, baik dari uang, waktu, baik keadaan, bahkan perasaan. Tapi Tuhan berbeda, saudara-saudara yang terkasih. Tuhan tidak pernah terlambat, dan juga Tuhan tidak pernah kehabisan jalan, dan Tuhan tidak pernah gagal untuk menolong umatnya. Baik sebanyak apapun masalah kita di tempat ini, Tuhan tidak pernah gagal menolong kita. Kadang pertolongan Tuhan tidak datang sesuai dengan waktu yang kita mau, tetapi Tuhan selalu datang tepat pada waktunya. Seringkali saat keadaan kita terasa gelap, kita berpikir Tuhan itu diam dan tidak mendengarkan seruan hati kita. Tetapi Tuhan itu bekerja dalam setiap kehidupan kita dengan cara yang kita tidak dapat melihat. Tetapi berkat Tuhan itu selalu mengalir dalam setiap kehidupan kita. Mari saudara-saudara yang terkasih, setiap kita mengalami masalah, jangan kita mengandalkan manusia, marilah kita mengandalkan Tuhan. Baik dari segi masalah keluarga, keuangan, bahkan semuanya itu kalau kita menyerahkan kepada Tuhan, Tuhan pasti membukakan jalan untuk setiap kita. Amin. Baik, kita masuk dalam poin yang ketiga, yaitu mengandalkan Tuhan membawa kemenangan. Saudara-saudara yang terkasih, ketika kita sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, ada sesuatu yang berbeda dalam hidup kita. Bukan berarti masalah kita hilang, bukan berarti hidup kita selalu mudah, tetapi ada ketenangan yang tidak bisa diberikan oleh dunia. Baik
datang dari uang banyak, baik pekerjaan kita yang stabil atau manusia bisa dipercaya, karena semuanya itu bisa berubah. Tetapi ketika ketenangan sejati datang, ketika hati kita berkata Tuhan ada bersama-sama dengan kita dan kita tidak pernah merasa sendiri. Ketika kita saudara-saudara yang terkasih, ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, maka hati kita tidak lagi dikuasai oleh kekhawatiran. Kita tidak pernah takut lagi sesuatu masalah yang kita hadapi. Tetapi ada dikatakan dalam ayat Alkitab, damai sejahtera aku tinggalkan bagimu, damai sejahtera aku berikan padamu, janganlah gelisah dan janganlah takut. Saudara-saudara yang terkasih, dalam konteks ini yang dimana Yesus sendiri yang memberikan damai sejahtera untuk kita, bukan seperti dunia memberikan kekecewaan untuk kita. Tetapi ketika kita mengalami damai sejahtera, hati kita di tengah kesulitan kita merasa tenang. Dan hari ini Tuhan mengajak kita berhenti hidup dalam kekhawatiran yang berlebihan, berarti mengandalkan kekuatan sendiri dan mulai menyerah pada segala sesuatu kepada Tuhan. Mari kita belajar mengandalkan Tuhan. Ketika kita akan merasakan, ketika kita belajar mengandalkan Tuhan, hati kita lebih tenang, pikiran lebih damai sejahtera, dan hati kita semakin kuat di dalam Tuhan. Baik, langsung saja kita masuk dalam kesimpulan. Kesimpulan kita pada hari ini dalam Yeremia, dalam nats ini, Tuhan mengingatkan bahwa firman ini mengingatkan kita bahwa hidup hanya mengandalkan manusia, kekuatan diri sendiri, harta atau jabatan, bahkan pada akhirnya kita mengalami kekecewaan. Tetapi di sisi lain Tuhan merindukan kita. Tuhan rindu agar kita tetap menaruh harapan kita kepada Tuhan dan menaruh harapan kita sepenuhnya ke dalam Tuhan. Saat kita mengandalkan Tuhan, kita tidak mengalami goyang, iman kita tidak goyang ketika kita mengalami sesuatu masalah dalam setiap kehidupan kita, karena Tuhan adalah sumber kekuatan kita dan pengharapan kita yang sejati. Dan juga karena itu, marilah saudara-saudara kita mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Tidak hanya tinggal diam saja ketika kita mengalami masalah. Tuhan itu ketika kita mengalami masalah, kalau kita berseru kepada Tuhan, kita bawa dalam doa, Tuhan itu pasti memberikan jalan untuk kita. Baik, sekian firman Tuhan yang boleh saya sampaikan. Dalam kita semua yang berhati,
8 Haikal, 10 Julfan, 14 Mikael, 18 sama Sregar, 19, 22 iya kita, 23 Arlina. Iya Pak. Ya, Pak. Oke. 24 Bernike. Ya. 29 34 Victoria. Ya. 38 Indah. Hah? Indah sakit? Nanti bilang ada sakit. 42 Randa. 45 Penny. 57 Mirna, kasih juga. 58 Taman Dapur. 59 Marah Pelayanan. 61 Yani. Berarti ini Asep bertahu. Ini daftar kan ada. Ini Asep udah datang atau dari tadi? Dari tadi. Oh, nggak salah gua Asep. Julfan pelayanan. Roy bener mau cilaka sama Asep. Mikael pelayanan. Nah, Julfan, Mikael nggak tahu nih, nggak ada izin. Mita ini pelayanan sudah oke dari nama pelayanan dari Prina. Arlina, Victoria, Indah sakit, Randa, Tamat pelayanan ketamaran sama yang oke anak baik semua. Terus pengumuman hari ini adalah nah, pengumuman hari ini yang perlu disampaikan pagi ini dipimpin sama Marcelina. Marcelina di sana sendiri pimpin. Ya, kerja praktis. Ya, takutnya nanti datang para pimpinan IKSM mau persiapan. Terus habis pada open jam 9 diharapkan latihan gol dulu nanti akan dipimpin oleh Melvan. Kemarin kelasnya udah sama Melvan ya. Nah, sama habis itu latihan kesaksian semua angkatan. Dan habis itu latihan untuk hari Minggu yang nanti diatur aja kondisinya. Terus siang habis makan kayaknya masih ada kerja praktis deh. Yang perlu diperhatikan adalah got. Itu cek lagi nih, got kiri kanan tidak ada lumut, intinya jangan ada warna hijau. Bukan cuma di gotnya tapi 5 meter di antara got itu. Enggak kan cuma di got saja. Jadi di pinggir-pinggirnya juga diperhatikan ada barang-barang yang nggak jelas dibuang. Itu intinya Marcelina. Kalau nanti sudah bersih, oke, selesai. Sama halaman, rumput tidak ada dan lumut karena di dekat tepung itu di pinggir selokan itu banyak tuh. Itu bukan cuma dikikis tapi dikikis dibuang. Rumput-rumputnya juga. Sama selokannya itu kemarin dibersihkan, masih disikat karena kemarin alasannya banyak mobil itu supaya warnanya tidak berlumut. Itu doang. Sama apa lagi ya?
ikan masih mengalami kemuraman, yang sini belum disentuh. Ya, ada 3 hal untuk dikerjakan. Mau fokus ke 3 hal itu boleh, mau disebar boleh, tetap dicatat. Jadi yang tidak mengikuti kegiatan itu sudah prioritas untuk di dapur, gitu ya. Ya, itu dulu. Terus ya praktis. Selanjutnya adalah selanjutnya adalah jangan lupa hari ini kalau boleh berjuang untuk cari subscribe. Ya. Nah, challenge berikutnya kalau berkenan itu kan ada kan lagu kesaksian kalian itu nanti view terbanyak akan dapat hadiah. Apa soalnya view terbanyak dapat 100.000, juara 2-nya dapat 60.000, juara 3-nya dapat 40.000 per angkatan. Tapi viewnya harus di atas 100. Nah kalau boleh pakai ini minta tolong ya Kak subscribe soalnya kami ada lomba. Aman itu kata si Julianto 100.000 bagi berapa angkatan? Cuma kalian tinggal beli martabak bagi-bagi per angkatan. Nanti kalau ini Julianto kalau saya. Oke, terus ini dulu. Julianto kan masih tetap nih Jumat Sabtu Minggu. Kamu kemarin mana ada ya? Iya, adalah dapur. Si Indah, kau piring? Oh ya piring. Indah di Kapupel. Tapi anak ini tiba-tiba sakit karena dia tadi malam dapat teguran yang nyata. Indah. Ya, seperti yang disampaikan kemarin, berarti kalau dia sakit nanti akan diulang dari awal. Kemarin Indah dengan hal itu kan? Ya, kalau dia sakit atau terkendala akan diulang dari awal. Nanti mau disampaikan Indah, berarti itu konsekuensimu akan diulang dari awal. Mungkin di hari Senin. Itu saja penyampaiannya. Ada pengumuman pagi ini atau siang kerja praktis jam 6. Pokoknya lebih cepat lebih baik biar kalian nanti habis kerja praktis masih bisa tidur. Nanti pada jam 9. Oh si Julianto katanya mau langsung kerjain. Dia bilang langsung. Nanti kalau untuk kerja praktis siang harapannya harus makan aja. Kerja atau istirahat dulu terserah. Mau habis siang kenapa? Boleh kalau udah setuju. Boleh. Pokoknya intinya kalau itu udah selesai ketiga hal itu nanti saya cek got halaman tidak ada rumput 1 biji pun sama kaca ini. Si Julianto kalau tahu di kaca ini dia katanya tadi udah mau kerjain. Udah? Kenapa? Ya, kalau boleh langsung kasih tahu aja tuh. Semester 6 di got, semester 4 kaca, semester 1 di halaman. Tanggung jawabnya. Itu kayaknya lebih tepat deh, karena yang lebih parah itu got, baru halaman, baru kaca. Tapi kayaknya pagi ini IKS tetap dibersihkan. IKS halaman karena takutnya IKS yang datang. Oke, ada pertanyaan? Bisa. Oh itu. Boleh. Shalom teman-teman. Shalom. Semalam di perpustakaan di laptop yang dibuat cowok itu sebelumnya ada 5 dan sekarang tinggal 4. Yang hilang itu adalah yang nggak kelihatan, maksudnya merek Lenovo. Adakah teman-teman yang
itu ke kabarnya itu Tepsi dan juga itunya cuma ada Tepsi ke Tepsi. Jadi itu kehilangan katanya tolong umumkan ke mahasiswa. Jadi untuk yang menemukan silahkan kembalikan kepada ibu atau diserahkan aja kepada saya. Kalau enggak ambil di tempat asal kalian mengambil. Kalau kalian malu, terima kasih. Oke. Sepertinya itu kemarin saya amankan deh kalau nggak salah. Diamankan ya. Kenapa nggak ada? Kan pengumuman. Konsekuensi Pak. Tidak ikut. Saya nggak tahu kan. Ya, nanti saya coba tanya Ibu cerita konsekuensinya apa. Saya ada Pak. Saya ada. Ya, intinya saya mengaku ya, bukan kayak si Julianto. Saya nggak kayak kamu. Ya, itu saya Pak. Ada lagi pengumuman? Udah Pak. Ya. Lama juga. Oh iya, satu lagi nih yang perlu disoroti. Yang keluar pagar, yang keluar itu jadi tidak diizinkan keluar ya, kecuali dapat izin. Ya, kalian kamu maksudnya Pak, mau buka cuan dong. Aduh kayaknya kalau kayak gitu jangan dulu. Terus kecuali hujan. Gitu. Soalnya kalau satu dibolehin semuanya nih mau pergi. Ya, kalau ada yang kalian lihat yang keluar tanpa izin atau keluar sudah izin pun catat aja Pak, ini keluar tanpa ini udah izin atau belum? Karena ada beberapa nama kemarin yang keluar tanpa izin. Salah satunya Samuel Siregar. Nah, biasanya kalau Samuel Siregar diinterogasi akan remus kayak yang lain itu. Oh, orang kok keluar kok kemarin katanya. Ya, akan kasih data-data. Nah, itu biasanya. Oke, ada lagi? Oke teman-teman, kemarin kan kita sudah lihat ya Ibu Nina sama pengusaha selama sudah patroli ke kamar-kamar. Jadi mulai hari ini sampai besok lemari dan segala kamarnya udah bisa dirapikan. Nanti sore atau malam atau besok kami patroli juga razia ya. Jadi kalau masih ada yang belum rapi ya tahu sendiri ya. Oke, jadi mulai sekarang terlebih cowok-cowok yang sudah di komen-komen itu deh dibersihkan ya sekarang ya, cici. Oke, terima kasih. Oke, jadi itu sudah dapat surat resmi bahwa patroli dari SEMA untuk Cocok. ya cocok. Nah, kalau boleh Melvan, yang cowok-cowok yang protes bawa aja ikut patroli ke cewek-cewek. Ya. Iya dong. Gitu, Rona, supaya mereka bahagia. Oke, itu saja kalau tidak ada lagi. Semangat berjuang. Saya juga. Enggak, kalau belum tidak izin. Siapa? Oh, nanti tapi sekarang aja ya. Mungkin tanya-tanya, aku di sini tunggu 5 menit. Ya. Apa itu? Julianto. Sebentar. Pokoknya aku udah jujur.